한번 안아봐도 돼요? 가. Cerita dibuka dengan memperlihatkan suasana kantor di mana semua pegawai-pegawai di sana sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan mereka ada seseorang pegawai yang berteriak histeris karena adanya serangga di sana. Kemudian kita diperkenalkan oleh seseorang pria parubaya bernama Park Don Hoon. Dia merupakan manajer di kantor itu. Orangnya sabar dan terlihat baik sekali. Di momen tersebut tentu seluruh pegawai berusaha untuk membunuh serangga yang mengganggu itu. Namun ketika itu Park Don Hoon berusaha menghentikannya karena Park Don Hoon ingin menangkap serangga itu dengan diam-diam dan mengeluarkannya agar dia tetap hidup. Tapi di tengah-tengah usahanya itu tiba-tiba ada seorang pegawai perempuan bernama Lee Jian yang langsung membunuh serangga itu tanpa pikir panjang. Wajahnya lempeng dan terlihat datar sekali. Jian adalah pegawai kontrak di sana, tugasnya di bidang administrasi dan juga mengantarkan surat. Di hari itu suatu ketika Dong Un melihat pegawainya itu sedang mencuri suatu minuman yang ada di kafetaria. Namun Jong Un yang memang dasarnya baik hati, dia tidak menegur Lee Jian karena mungkin saja Lee Jian punya alasan lain kenapa dia mencuri dan mengambil minuman-minuman tersebut. Ketika waktu pulang kerja, Dong Hun bersama dua bawahannya akan memasuki lift. Namun ketika itu mereka berpapasan dengan CEO dari perusahaan tersebut. Dia adalah seseorang pria tampan dan ambisius bernama Jung Yong, dan ternyata Jung Yong ini merupakan adik tingkat Dong Hun ketika dia masih kuliah dulu. Dong Hun dan bawahannya pun langsung memberikan salam hormat kepada Jung Yong. Namun Jung Yong tidak membalasnya sama sekali. Dia terlihat sombong. Tentu itu menjadi pertanyaan bagi bawahan Dong Hun, kenapa dia tidak menghormati kakak kelasnya yaitu Dong Hun meskipun dia sekarang adalah CEO. Dong Hun pun juga tidak paham kenapa Jong Hun berlaku dingin terhadapnya. Terlihat ada masalah tapi Dong Hun tidak tahu apa itu. Kemudian memperlihatkan Jung Young yang sampai di apartemennya. Namun tidak lama setelah itu dia langsung pergi menuju ke hotel untuk menemui seorang wanita. Dia adalah Yoon Hee, dan ternyata Yoon Hee ini adalah istri dari Dong Hun. Dia malah berselingkuh dengan Jung Young, dan itulah alasan kenapa hubungan Jung Yeon dengan Yoon Hee menjadi awkward. 저녁은 아직 안 먹었지? 나가자. 맛있는 거 먹으러 가자. 일부러 그러는 거야? Jung Yeon pun di situ cerita kalau perpolitikan di perusahaannya sekarang sedang memburuk dan dia bisa saja diturunkan dari jabatannya sebagai CEO. Karena hal itu mereka berdua harus menjaga erat-erat skandal perselingkuhan mereka agar tidak ada orang perusahaan yang tahu. Apalagi Jung Yeon ini menyelingkuhi istri bawahannya sendiri. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Dong Hun yang melakukan rutinitas sehari-harinya, yaitu bertemu dengan kedua saudara kandungnya. Kakaknya bernama Sang Hun, adiknya bernama Ki Hun. Saat itu mereka pergi ke toko jas untuk membeli jas yang digunakan sebagai pernikahan dari anak Sang Hun. Terlihat ketika itu Dong Hun memberikan sekebak uang kepada Sang Hun. Tentu awalnya Sang Hun menolak, namun alasan kenapa Dong Hun memberikan itu karena di antara tiga bersaudara itu yang paling terbilang hidupnya baik adalah Dong Hun, karena kakaknya Sang Hun baru saja dipecat dan sekarang dia menjadi pengangguran, bahkan dia akan diceraikan istrinya karena sudah terlalu lama hidup miskin. Di sisi lain adiknya Ki Hun juga merupakan sutradara yang karirnya gagal sehingga saat ini dia juga menganggur. 야, 어디 갈까? 오늘 형이 쏠게. Di tempat lain memperlihatkan Lee Jian yang ternyata sehabis pulang kantor dia masih harus bekerja sebagai pekerja kasar di restoran. Di situ lagi-lagi terlihat Lee Jian yang mencuri makanan sisa, entah apa alasannya. Lee Jian pun pulang dan tidak disangka-sangka dia berpapasan di kereta dengan Dong Hun. Mereka tidak berani untuk saling menyapa karena nyatanya di momen itu mereka berdua masih belum dekat. Ketika Dong Hun mengetahui bahwa Lee Jian harus bekerja keras sampai malam, tentu di situ dia kagum dan bertanya-tanya kenapa anak semuda itu harus membanting tulangnya begitu keras. Beberapa saat kemudian Lee Jian sampai di rumah. Dia terlihat letih sekali karena seharian penuh bekerja keras. Ketika itu dia pun mengeluarkan hasil minuman dan makanan yang dia ambil diam-diam ketika dia bekerja. Namun di situ tiba-tiba orang pria bernama Kwang Il, dan ternyata Kwang Il ini adalah seseorang rentenir yang bertugas untuk menagih hutang yang dimiliki oleh Lee Jian. Namun hutang itu ternyata berasal dari ibunya dulu, yang mana sekarang ibunya harus meninggal. Karena hal itulah Lee Jian harus menanggung semuanya. Dan ya inilah alasan kenapa Lee Jian di usia yang masih 21 tahun itu harus bekerja keras. Dia bahkan tidak sempat untuk membelikan makanan untuk dirinya sendiri. Ketika itu Lee Jian pun memberikan semua penghasilannya di hari itu untuk membayar hutang sebagian kepada rentenirnya.
이렇게 찔끔찔끔 주면 얼굴 자주 보자는 거지? 되게 싫어한다고 말했는데 누가 내 공간에 들어오는 거 밥 말해봐. 네가 싫어하는 거. 먹을 때 말 시키는 거 알았어. Esok harinya, Li Jian ditelepon oleh pihak panti jompo yang bilang kalau neneknya pembayakannya sudah nunggak, sehingga kalau dia tidak membayar segera, neneknya akan segera diusir. Ya, neneknya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dari kecil, Li Jian selalu diurus oleh neneknya. Karena hal itulah, Li Jian sangat peduli dengan neneknya. Dan karena di waktu itu, tentu dia tidak punya uang untuk membayar biaya panti jomponya. Akhirnya dengan terpaksa, Li Jian membawa kabur neneknya agar dia tidak perlu membayar lagi. Li Jian pun menelpon temannya Ki Bum untuk meminta tolong membantunya membawa neneknya ke kos-kosannya. Akhirnya nenek Li Jian pun tiba di kos-kosan Li Jian. Tentu di momen itu Li Jian kebingungan karena siapa yang harus mengurus neneknya ketika dia harus bekerja seharian. Karena hal itulah dia meminta tolong Ki Bum agar sesekali menjenguk neneknya untuk merawat ketika Li Jian pergi bekerja. Malam harinya memperlihatkan Li Jian yang lagi-lagi ditemui oleh pria rentenir tersebut untuk menagih utang Li Jian. Tapi di hari itu Li Jian tidak sanggup memberikan uang yang seharusnya dia berikan. Karena hal itulah pria tersebut langsung memukuli Li Jian. Li Jian pun tidak bisa melawan apa-apa dan dia hanya pasrah. 네 인생은 종쳤어 이년아. 넌 평생 내 돈 못 갚을 거고 질질 짜면서 죽여달라고 빌어봐라 이 미친년아. 내가 죽여주나. Di malam itu Li Jian pun hanya bisa termenung karena banyaknya cobaan yang harus dia hadapi. Namun meskipun kehidupan begitu berat, menyerah bukanlah pilihan karena masih ada orang yang membutuhkannya, yaitu neneknya. Beberapa hari kemudian adalah hari pernikahan anak Sang Hun. Dong Hun bersaudara ketika itu menjadi penerima tamu. Terlihat Ki Hun dan Sang Hun yang secara diam-diam berniat akan mengambil uang pemberian dari tamu-tamu. Di momen itu, Dong Hun yang mengetahui rencana kedua saudaranya berusaha menghentikan hal tersebut karena meskipun mereka adalah keluarga yang kekurangan, tetapi mereka harus tetap menjaga harga diri mereka. Karena pertikaian itu, tindakan Sang Hun yang akan mengambil uang pemberian dari pernikahan tamu anaknya ketahuan oleh istrinya. Istrinya pun langsung memarahi Sang Hun di situ. Terlihat juga wajah kekecewaan dari ibu Dong Hun. Dia merasa gagal mendidik anak-anaknya karena akan melakukan tindakan tersebut. 너까지 거기 껴서 왜 그래? 작은 형은 몰랐어. 가. 괜히 있다가 내 형수 불똥 치지 말고 가. 뷔페는 먹고 가야지. Setelah itu, Dong Hun bersaudara pun makan bersama di rumah ibunya untuk menenangkan pikirannya. Ketika itu, Sang Hun pun mengutarakan penyesalannya. Dia juga menyesal menjadi sebagai seorang kepala rumah tangga yang gagal karena harus menganggur. Dia juga menyesal atas perbuatannya di pernikahan tadi. Meskipun sekarang dia orang miskin, tapi kemiskinan seharusnya tidak menjadikan dia sebagai orang yang tidak punya harga diri. Esok harinya, Dong Hun ditemui ibunya untuk mengobrol berdua saja. Ibu Dong Hun bilang kalau dia berniat meminjam uang 50 juta won dan akan dia berikan kepada Sang Hun, kakak Dong Hun. Karena kasihan Sang Hun, sekarang dia pengangguran, apalagi rumah tangganya diambang kehancuran. Kalau dia terus-terusan menganggur seperti ini, dia tidak akan jadi apa-apa nanti. Tentu Dong Hun sangat ingin membantu ibu dan kakaknya, tapi tanggungan Dong Hun sudah terlalu banyak. Dia sudah terlalu lama memberikan uangnya untuk membantu kakak dan adiknya. Selain itu, anaknya sekarang juga sekolah di Amerika Serikat, yang mana tentu
tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Keesokan harinya, Dong-hun tiba-tiba mendapatkan paket yang isinya uang 50 juta won. Tentu dia sadar kalau uang itu ditujukan untuk suap dan dia kepikiran atas omongan ibunya kemarin bahwa kakaknya membutuhkan uang 50 juta won. Tapi Dong-hun yang dasarnya memang orang baik, dia pun langsung menyembunyikan uang itu. Sore hari ketika semua orang sudah pulang kerja, Dong-hun tentu ingin mengamankan uang tersebut. Namun ternyata Lee Jian melihat bahwa Dong-hun telah mendapat uang itu. Lee Jian pun tanpa basa-basi langsung mengajak makan malam Dong-hun. Tentu Dong-hun tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua pun makan malam ditraktir oleh Dong-hun. 소주 한 병씩만 하죠. 아, 오늘은 내가 일찍 들어가 봐야겠네. Seusai makan, Lee Jian langsung pergi ke kantor dan meminta bantuan kepada cleaning service di sana, yaitu kakek Seo, yang mana dia dekat dengan Jian. Jian berniat untuk mengambil uang yang disimpan oleh Dong-hun. Esok harinya, Dong-hun panik karena uang 50 juta won yang dia simpan itu tiba-tiba hilang. Dan ketika itu tentu Dong-hun sangat mencurigai Lee Jian, tapi dia tidak bisa membuktikan kalau Lee Jian lah yang mengambilnya. Di tempat lain, Direktur Park Dong-won dituduh telah mengambil uang suap sebesar 50 juta won. Tetapi ketika itu Direktur Park telah membuktikan kalau dia tidak pernah menerima uang paket tersebut. Di sini pun diceritakan asal dari mana uang 50 juta won itu sebenarnya. CEO Jun Yong lewat kaki tangannya, Direktur Sangtae itu merencanakan hal buruk untuk memecat lawan politiknya di perusahaan itu, yaitu Direktur Park. Karena Direktur Park ini namanya hampir sama dengan Dong-hun. Karena hal itulah paket itu malah diberikan kepada Dong-hun. Dan tentu rencana dari Jung Yong itu gagal. Karena sudah terlanjur gagal, Jung Yong pun bilang kepada Sangtae kalau lebih baik Dong-hun saja yang dipecat. Tentu Sangtae ketika itu bingung karena Dong-hun ini adalah seseorang yang baik. Yang tidak diketahui Sangtae adalah Jun Yong telah berselingkuh dengan istri dari Dong-hun. Setelah kesepakatan itu, Sangtae pun langsung menyuruh tim keamanan perusahaan untuk memproses Dong-hun. Dong-hun ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia berpapasan dengan Lee Jian. Tentu ketika itu Dong-hun berusaha untuk bilang ke Lee Jian kalau segera mengembalikan uangnya, tetapi Lee Jian tidak memperdulikannya. Esok harinya, Lee Jian membayarkan hutangnya dengan menggunakan uang 50 juta won tadi kepada Kwang Il. Tetapi ketika itu Kwang Il langsung bilang kalau Lee Jian tidak mungkin mempunyai uang sebesar ini. Dia yakin kalau Lee Jian pasti mencuri dan dia berniat akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu tentu Lee Jian panik. Dia pun langsung mengambil uang itu lagi dan memberikannya kepada kakek Seo. Lee Jian bilang kakek Seo agar mengembalikannya ke perusahaan dengan bilang kalau dia menemukan uang tersebut di tempat sampah. Uang tersebut diterima oleh tim keamanan dan Direktur Park. Tapi Direktur Park bilang agar semua yang ada di sini diam dulu karena dia yakin bahwa ada orang di balik ini yang berencana untuk memfitnah dan memecat dirinya dan dia ingin mengetahui siapa orang tersebut. Tapi Direktur Park bilang kepada Dong-hun agar Dong-hun tenang karena uangnya telah ditemukan dan pelaku sebenarnya bukanlah Dong-hun. Dia ingin mencari siapa dalang di balik ini semua. Sepulang kerja, Dong-hun curhat ke istrinya kalau ada seseorang di perusahaan yang berniat untuk memfitnahnya agar dipecat dari perusahaan. Ketika itu istrinya dengan tampang munafiknya dia pura-pura tidak tahu padahal dia dalam hati tahu kalau yang melakukan itu adalah selingkuhannya. 어떻게 된 거야? 동훈 씨 네가 그런 거야? 동훈 씨 지금 바짝 긴장해서 움직인단 말이야. 이렇게 되면 너까지 위험해지는 거 몰라? 나중에 얘기해. 나 회의 들어가. Esok harinya Dewan Direksi mengadakan rapat untuk mencari tahu siapa dalang utama di balik uang 50 juta won ini. Tapi ketika itu tidak ada yang mengaku. Malam harinya Yoon Hee menemui Jun Yong. Ketika itu dia bilang kalau apa yang dilakukan Jung Yong kepada suaminya itu sangat jahat sekali. Tetapi ketika itu Jung Yong bilang memangnya apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pilihan terbaik. Ketika itu Yoon Hee tentu hati nuraninya berkata itu adalah hal yang salah. Tetapi dia sudah terlalu dalam masuk ke dalam masalah perselingkuhan ini. Esok harinya Direktur Park menemui Direktur Sangtae dengan memberikan uang yang telah dia temukan. Ketika itu Direktur Park bilang kalau uang itu telah dibuang oleh Dong-hun sehingga jelas yang melakukan ini semua adalah Sangtae. Padahal yang tidak diketahui oleh Direktur Park yang membuang uang tersebut bukanlah Dong-hun melainkan Lee Jian. 왜 그렇게 박동훈이 잘라내지 못해서 한 달이야? 도준영이 왜 그런데? 도준영이? 말 조심해. 작전 제대로 구사해서 하나하나 잘라내려다가 슬아에 자식 하나 없는 회장님 상처까지 하고 병원 들락거리니까 회장님 지분 받아 주인 돼보려고 하는데 걸리는 인간들이 많지. 그거 뚜껑 열려 잠이 안 와. 주제도 모르고 앞에서 설치는 것들 싹 치워보려고.
Sore harinya datanglah pemilik perusahaan yaitu Pak Jang untuk memastikan permasalahan 50 juta ini. Tentu ketika itu Jun Yong seperti biasanya menjilat Pak Jang dengan berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Tapi di situ Pak Jang tahu kalau uang tersebut diberikan kepada Dong Hun dan Dong Hun membuangnya. Tentu perilaku Dong Hun itu membuat Pak Jang terpukau karena orang gila mana yang membuang uang 50 juta won begitu saja. Ketika itu dia pun meminta apakah Dong Hun mempunyai waktu luang untuk makan bersama. 내가 밥 한 번 산다고 그래. Setelah itu Jun Yong kebetulan satu lift bersama dengan Direktur Park dan juga Lee Jian. Tiba-tiba ketika itu ponsel kedua milik Jung Yong yang dia gunakan untuk komunikasi dengan selingkuhannya yaitu istrinya Dong Hun itu berbunyi. Tentu ketika itu dia panik dan keringat dingin karena kalau dia mengangkat telepon itu pasti musuhnya Direktur Park mengetahui. Karena itulah Jun Yong hanya diam saja. Tetapi tiba-tiba Lee Jian dengan lancangnya mengambil telepon itu. Karena takut ketahuan, Jung Yong membiarkan Lee Jian membawa HP-nya. Ketika Lee Jian melihat nomor siapa yang memanggil telepon dari Jung Won itu, dia pun tersadar kalau itu adalah nomor istrinya Dong Won. Dan Jin Yan di situ juga akhirnya menyadari bahwa alasan kenapa Jung Yong hubungannya renggang dengan Dong Hun karena Jun Yong telah berselingkuh dengan istrinya Dong Hun. Malam harinya setelah semuanya pulang, Lee Jian memasuki ruang Jun Yong untuk mengembalikan teleponnya. Ketika itu Lee Jian bilang kalau dia sudah mengetahui hubungan gelap antara Jung Yeon dengan istri Dong Hun. Tapi Lee Jian bilang agar Jun Yong tenang saja karena Lee Jian berniat untuk membantu tujuan Jun Yong memecat Dong Hun sekaligus juga Direktur Park. Asalkan ketika dia membantu Jun Yong dan berhasil memecat kedua orang tersebut, Lee Jian nantinya akan diberikan imbalan 20 juta won. Mereka berdua pun sepakat ketika itu. Di perjalanan pulang secara tidak sengaja Lee Jian bertemu dengan Dong Hun. Dong Hun meminta maaf karena sebelumnya telah menuduh Lee Jian mencuri uang 50 juta won dan juga berterima kasih karena mau mengembalikan uang tersebut. Sebagai tanda ucapan terima kasih, Lee Jian meminta agar Dong Hun mentraktirnya makan 1 bulan penuh dengannya. Tapi ketika itu Dong Hun membalas kalau dia tidak bisa melakukan itu karena Dong Hun takut orang-orang mengiranya selingkuh dengan Lee Jian karena sebulan terus-terusan makan berdua dengannya. Karena Lee Jian terus memaksa, pada akhirnya Dong Hun terpaksa untuk menuruti keinginan dari Lee Jian. Esok paginya Direktur Park menemui Dong Hun. Dia bilang kalau kelihatannya Jun Yong benar-benar ingin memecat Dong Hun, tetapi alasannya dia tidak tahu. Dong Hun pun juga menjawab kalau memang Jun Yong ini adalah adik kelasnya dulu, tapi dia merasa sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Jun Yong. Dia juga aneh kenapa Jun Yong menjadi dingin kepadanya. 어떻게든 돈 된 업체 찾아내서 이것들 줄줄이 아웃시켜야지. Malam harinya Dong Hun menepati janjinya untuk mentraktir dan makan berdua saja bersama dengan Lee Jian. Ketika makan bersama, Dong Hun pun berusaha untuk menanyai Lee Jian tentang kehidupannya. Tapi di situ terlihat kalau Lee Jian ini orangnya sangat tertutup. Di perjalanan pulang, secara diam-diam Lee Jian mengambil HP Dong Hun dan menyadap HP-nya sehingga untuk kedepannya Lee Jian sudah bisa mendengarkan apa yang dikatakan Dong Hun lewat HP-nya yang disadap. Esok harinya Lee Jian menguping pembicaraan antara Dong Hun bersama dengan Direktur Park. Ketika itu Direktur Park merencanakan untuk membongkar siapa pelaku yang mengirimkan uang 50 juta won tersebut. Setelah mendengar itu, Lee Jian pun langsung berpikir bagaimana cara untuk menghentikan Direktur Park. Karena hal itulah malam harinya dia langsung menghubungi temannya Ki Bum. Saat itu Direktur Park sedang berada di diskotik. Secara sengaja Ki Bum masuk dan berhasil untuk membius Direktur Park sehingga Direktur Park ketiduran sampai siang hari, yang mana Ki Bum juga membawa Direktur Park ke pinggiran kota. Karena perbuatan itulah keesokan harinya Direktur Park tidak bisa mengikuti meeting dengan klien yang sangat besar, yang tentunya hal ini akan membuat Direktur Park dipecat nantinya. 太晚了吧？到底怎么回事？一定会来，对车尾非常严重。 다시 봐. 전화기 계속 꺼져 있어요. 정말 죄송합니다. Dan benar saja setelah kejadian itu Direktur Park pun harus terpaksa dipindahkan tugas dari perusahaan pusat ke perusahaan yang ada di daerah sehingga dia tidak bisa lagi mengurusi perpolitikan yang ada di perusahaan pusat. Karena telah berhasil menyingkirkan satu orang, Lee Jian pun mendapatkan 10 juta wonnya. Sekarang tugas Lee Jian tinggal menyingkirkan Dong Hun. 1,000원 준비해놔요. 네,
Malam harinya seperti biasanya Dong-hun mentraktir makan Lee Jian berdua saja. Di situ lagi-lagi Dong-hun meminta agar kegiatan mereka berdua makan bersama secara diam-diam itu dihentikan karena dia takut dikira selingkuh. Terlebih lagi Dong-hun hanya menganggap Lee Jian ini sebagai anak kecil saja. Tentu Lee Jian masih tidak mau karena memang niat tersembunyinya adalah membuat Dong-hun terpecat. Apalagi kalau memang dianggap Dong-hun selingkuh, itu malah memudahkan alasan Lee Jian untuk membuat Dong-hun terpecat dari perusahaannya. Setelah pulang makan, Lee Jian memberanikan dirinya untuk mencium Dong-hun dan tentunya itu membuat Dong-hun terkaget. 하지 말라고. 말귀 못 알아들어? 어? Esok harinya Dong-hun pun berangkat kerja dengan memikirkan banyak hal. Dia merasa berdosa karena dia merasa telah berselingkuh dengan Lee Jian. Sesampainya di kantor, Dong-hun langsung memarahi Lee Jian karena tindakannya kemarin itu sudah berlebihan. Dan Dong-hun mengancam kalau Lee Jian melakukan tindakan seperti kemarin lagi, dia akan memecatnya. 한 번만 더 그런 짓 하면 그땐 사유 다 얘기하고 자를 테니까 그렇게 하라. Tempat lain memperlihatkan adik dan kakak Dong-hun yang akhirnya setelah sekian lama menganggur, mereka memutuskan untuk bekerja. Ya walaupun pekerjaan mereka hanya sebagai tukang bersih-bersih saja, namun di hari itu ibu mereka juga datang untuk memberkati pekerjaan mereka. Setidaknya ibunya lebih bangga anaknya bekerja daripada menganggur terlalu lama. Dan meskipun pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, setidaknya pekerjaan itu bisa memberi mereka makan. Sore harinya istri kakak Dong-hun curhat ke ibu Dong-hun kalau dia malu dengan menantunya yang bekerja di perusahaan besar, sedangkan suaminya sekarang malah bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Namun ketika itu ibu Dong-hun bilang kalau lebih baik suaminya bekerja dan menanggalkan semua gengsinya daripada dia hanya menganggur, karena gengsi seringkali dijadikan tameng sebagai alasan seseorang untuk membenarkan kemalasannya dan tidak melakukan apa-apa. 근데 이혼은 어떻게 하려고? 할 거예요. 애들 좀 사는 거 보고 천천히 할 거예요. Malam harinya Lee Jian membayarkan hutangnya sebagian sebesar 10 juta won dari uang yang diberikan oleh Jun-yong kepada Kwang Il. Dan lagi-lagi di situ Kwang Il malah memukuli Lee Jian. Di sini pun diceritakan kenapa alasan Kwang Il sampai melakukan hal itu, karena permasalahan Kwang Il dan Lee Jian bukan hanya terbatas pada hutang saja. Di masa lalu yang menagih hutang adalah ayah Kwang Il. Namun pada suatu malam ayah Kwang Il menagih dengan terlalu berlebihan, yaitu menganiaya nenek dari Lee Jian. Lee Jian yang ketika itu masih duduk di bangku SMP, dia tidak bisa menahan emosinya dan memukuli ayah dari Kwang Il sampai meninggal dunia. Dan karena hal itulah Kwang Il kecil yang sebenarnya dulu dia baik, dia menjadi jahat karena dendam kepada Lee Jian, sehingga sampai besar sekarang dia terus memukuli Lee Jian dan mengejarnya kemana saja. 그랬어야 됐는데 나도 니네 아버지 살려놓고 이렇게 괴롭혔어야 됐는데 내가 너무 착했어. 한 방에 죽여버리고 내가 너무 착했어. Esok harinya Lee Jian sengaja menyebar foto dirinya ketika mencium Dong-hun agar Dong-hun terfitnah berselingkuh dengannya. Namun yang tidak disadari Lee Jian, teman kantor menyadari bahwa yang menginisiasi ciuman tersebut adalah Lee Jian. Hal itu bisa dilihat dari fotonya ketika Lee Jian jinjit dalam melakukannya. Karena hal itulah Lee Jian pun langsung mengurungkan semua niatnya dan dia menghapus foto yang telah dia sebar sendiri, dan dia harus mencari cara lain agar Dong-hun bisa dipecat. Kemudian esok harinya terlihat kakak dan adik Dong-hun yang baru saja pulang dari kerjanya. Namun di hari itu kakak Dong-hun terlihat berusaha menutupi kesedihannya. Dia seperti ingin menangis. Adik Dong-hun yang merasa kalau memang kakak Dong-hun ini orangnya melankolis, dia pun hanya meremehkan hal itu. Mungkin saja kakaknya lagi bermasalah dengan istrinya. Sampai di malam harinya ketika Dong-hun nongkrong bersama dengan adik dan kakaknya, terlihat lagi-lagi ketika itu kakak Dong-hun matanya berkaca-kaca dan hidungnya memerah, tetapi kakaknya berusaha menyembunyikannya dengan bilang kalau dia hanya flu. Namun ketika itu Dong-hun yang memang orangnya peka, dia pun langsung menyuruh kakaknya untuk bercerita apa yang terjadi dengannya di hari ini. 어떤 사람이 계단 올라오다가 자기한테 먼지 떨어지게 했다고. 지랄. 아유 계단 청소입니다. 아유 어떻게. Tentu kakak Dong-hun langsung meminta
maaf. Tetapi orang kaya tersebut kelihatannya sedang mabuk dan ternyata dia adalah pemilik apartemen di tempat yang kakak Dong-hun bersihkan. Dia pun mengancam kalau kakak Dong-hun tidak meminta maaf secara benar-benar, dia akan menyuruh untuk kakak Dong-hun pergi dari apartemennya, yang tentunya itu membuat kakak Dong-hun kehilangan penghasilannya. Karena hal itulah kakak Dong-hun melakukan segala cara agar orang kaya tersebut bisa memaafkannya. Dia bahkan rela sujud dan orang kaya tersebut memaki-maki dan merendahkan kakak Dong-hun. Dan sebenarnya dia tidak masalah dihina-hina dan direndah-rendahkan seperti itu karena dia sudah terbiasa. Tetapi yang dia tidak sadari, ternyata ibunya melihat semua kejadian itu. Dan tentu kakak Dong-hun paham ibunya pasti sakit hati karena anaknya dihina seperti itu. Dan karena hal itulah seharian ini tadi kakak Dong-hun terus menangis karena dia tidak bisa membayangkan seperti apa rasa sakit yang dialami oleh ibunya. Kalau bisa hal seperti tadi itu tidak terjadi atau bahkan hanya kakak Dong-hun saja yang mengetahuinya. Setelah mendengar itu, adik Dong-hun yang temperamen dia pun langsung ingin menghajar orang kaya itu, tapi Dong-hun berusaha untuk menghentikannya. Di tempat lain memperlihatkan Yoon Hee yang sedang asik selingkuh dengan Jung Yong. Ketika itu Yoon Hee bilang kalau dia kebingungan mencari alasan untuk membenarkan perselingkuhannya karena suaminya adalah orang yang sangat baik. Hari selanjutnya Lee Jan sedang mendengarkan rekaman handphone Dong-hun yang telah dia sadap. Di hari itu secara diam-diam Dong-hun pergi ke rumah orang kaya yang telah menghina dan merendahkan kakaknya. Di situ Dong-hun pun mengamuk dan bilang tidak masalah jika dihina dan direndahkan, namun itu akan menjadi masalah ketika dihina di depan orang yang memedulikanmu karena hal itu akan menyakiti orang tersebut. Dong-hun pun memaksa agar orang kaya itu datang dan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf kepada keluarganya dan ibunya. Jika tidak, Dong-hun mengancam akan melaporkan bahwa bangunan yang dimiliki oleh orang kaya itu ternyata bangunannya rusak dan pasti orang kaya itu akan didenda. Karena ketakutan, orang kaya itu pun langsung pergi ke rumah Dong-hun dan meminta maaf kepada ibu dan juga saudara-saudara Dong-hun. 그날 죄송했습니다. 제가 요새 되는 일도 없고 술도 좀 마시고 했어서 죄송했습니다. Lee Jian setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Dong-hun, perasaannya pun mulai berubah. Dia mulai menganggap kalau Dong-hun ini memang adalah seseorang pria yang baik hati. 왜 그러는 건데? 누가 그렇다고? 죄송합니다. 너희 내가 날 보고 웃어? 새끼 죽여버리네. 놔! 기훈아! 형 놔! 안 놔! 형 놔! 빨리 놔! 사라지면 넌 세대했어 새끼야. I know that summer was a big mistake. Kemudian memperlihatkan Dong-hun bersaudara yang membicarakan tentang teman masa kecilnya Jong Hee. Jong Hee ternyata baru saja pulang dari Thailand. Untuk merayakan hal tersebut, Dong-hun bersaudara pun pergi ke bar milik Jong Hee. Di situ juga ada teman-teman sebayanya. Dan semenjak malam itu, tiap malamnya Dong-hun bersaudara nongkrong di bar milik Jong Hee bersama juga dengan teman-teman sekampungnya. Esok harinya, Dong-hun makan malam bersama dengan Direktur Park. Ketika itu, Direktur Park mengajak Dong-hun untuk ikut dalam rencananya menjatuhkan Jun Yong. Tentu, Dong-hun yang orangnya baik, dia tidak mau. Tapi, Direktur Park langsung bilang kalau Dong-hun ini orangnya terlalu polos. Pasti, Jun Yong itu mempunyai masalah dengan Dong-hun karena dari dulu dia berusaha menjatuhkan Dong-hun mulai dari tidak menaikkan jabatannya. Kemudian, Dong-hun dipindah ke departemen yang paling rendah yang ada di kantor. Karena hal itulah, Dong-hun harus mau melawan. Tetapi,
Dong-hun merasa kalau dia tidak mempunyai masalah dengan Jung-yong. Lalu Direktur Park pun memberikan riwayat panggilan telepon Jung-yong dan menyuruh Dong-hun untuk memeriksanya. Siapa tahu Dong-hun bisa menemukan masalah dirinya dengan Jun-yong. Di tempat lain, Lee Jian yang memang sudah menyadap handphone Dong-hun, dia pun langsung menemui Jun-yong untuk memberitahu apa yang dibicarakan oleh Direktur Park bersama dengan Dong-hun, yang mana tentunya itu membuat Jun-yong panik karena dia takut ketahuan. 스캔들보단 이게 더 깔끔하지 않나? 대표 의사를 물먹이기 위한 작당 모의. 이 정도면 바로 잘릴 것 같은데. 불법으로 도청한 걸로 뭐하게? 증거가 있어야지. 던져주면 증거 찾아내는 인간들은 따로 있고. Setelah itu Lee Jian pulang. Sampainya di rumah, sang nenek meminta tolong Lee Jian untuk membawanya keluar karena sang nenek ingin melihat indahnya cahaya bulan. Tentu sebagai cucu yang baik, Lee Jian pun langsung membawa neneknya keluar. Ketika di perjalanan, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Dong-hun. Tentu Dong-hun yang orangnya baik. Dong-hun pun langsung membantu Lee Jian dengan menggendong neneknya sampai pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Dong-hun bilang ke Lee Jian kalau dia adalah orang yang baik. Tentu perkataan itu membuat Lee Jian tersentuh karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang memujinya dan melihat kebaikan serta ketulusan Dong-hun. Hal tersebut membuat Lee Jian begitu dilema. Dia merasa tidak tega kalau harus menghancurkan dan merusak hidup seorang pria yang sudah terlalu baik kepadanya. Semenjak kejadian di malam itu, tindakan Lee Jian mulai berubah. Seakan-akan dia mulai peduli kepada Dong-hun. Di suatu malam ketika ada bawahan Dong-hun yang menjelekkan Dong-hun karena terlalu baik, di situ Lee Jian langsung menggamparnya. Bahkan di suatu malam Lee Jian juga merekam pembicaraan dari Jung-yong yang berkata kalau sebenarnya dia hanya memanfaatkan istri dari Dong-hun. Karena penasaran, esok harinya Dong-hun memeriksa riwayat panggilan masuk dari ponsel Jun-yong yang telah diberikan oleh Direktur Park. Alhasil dia menemukan satu nomor telepon yang sering menghubungi Jun-yong dan ternyata dia begitu terkaget karena telepon umum tersebut berada di dekat kantor tempat istrinya bekerja. Setelahnya Dong-hun langsung memeriksa lokasi dari telepon umum itu dan betapa terkagetnya dia. Tidak lama setelahnya dia melihat istrinya menggunakan telepon umum itu. Tentu di momen itu Dong-hun mulai curiga kalau bisa saja istrinya ini berselingkuh dengan Jun-yong. Dong-hun pun mulai merenung memikirkan semuanya. Dia juga tersadar alasan mungkin kenapa kemarin istrinya menyuruh Dong-hun untuk resign saja dari perusahaannya. Itu karena istrinya tidak ingin dia ketahuan selingkuh dengan Jun-yong. Puncaknya malam harinya Dong-hun melihat sendiri mobil istrinya bersama mobil Jun-yong itu berada di satu hotel yang sama. Kemudian Dong-hun berusaha untuk menelpon istrinya dan ketika itu Dong-hun mengetahui dengan pasti bahwa di malam itu istrinya check in di hotel yang sama dengan Jun-yong. Sekarang Dong-hun sudah paham alasan kenapa Jun-yong selalu berusaha untuk menjatuhkannya. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu tentu membuat perasaan Dong-hun begitu hancur. Esok paginya dia hanya bisa melamun kosong di atas sebuah jembatan. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya saja karena dia tidak menyangka selama ini istrinya tega menyelingkuhinya dengan musuhnya sendiri. Dan Dong-hun juga tak habis pikir, dia telah menjadi suami dan pria yang baik, kenapa bisa sampai dia diselingkuhi. Namun pada akhirnya Dong-hun tetap memutuskan untuk melanjutkan hidupnya karena dia teringat masa depan anaknya yang harus dia jaga. Meskipun istrinya telah menghancurkan hatinya berkeping-keping karena telah selingkuh, itu bukanlah masalah selama orang lain tidak ada yang tahu. Karena hal itulah Dong-hun memutuskan untuk menutup rapat-rapat kasus tersebut dan tidak memberitahu ke siapapun. Dia bisa menahan rasa sakitnya semua asalkan tidak ada orang yang tahu. Kemudian di suatu malam Lee Jian lagi-lagi diganggu oleh Kwang Il. Tentu masalah itu membuat hidup Lee Jian begitu menderita. Di malam itu dia hanya bisa menangisi dan meratapi nasibnya. Di fase terendahnya itu Lee Jian menguatkan hatinya dengan mendengarkan rekaman suara dari Dong-hun. Ya, setiap mendengar suara dari Dong-hun ada perasaan yang Lee Jian tidak bisa pahami. Dia merasa tenang dan damai, terlebih lagi ketika Dong-hun memuji dirinya sebagai orang yang baik. 그럼 운동 뭐 좋아해? 혹시 골프 치나? 축구는 좀. 그럼 뭘 같이 해야 되나? 유명선의 장박으로 캠핑장 세팅해놨습니다. 화목난로. 화목난로.
장작 잘 타겠다. 언제 가? 오늘 갈까? 오늘은 그렇고 내일 가시죠. 제가 모시러 갈게요. 그래, 내가 몸 좀 풀어보고 연락을 할게. Setibanya di tempat itu, Dong-hun semakin kehilangan kesabarannya karena dia melihat sendiri sarung tangan milik istrinya yang tertinggal berada di camp milik Jun-yong. Malam harinya, Dong-hun langsung melabrak Jun-yong. Di situ dia bilang kalau dia sudah tahu tentang perselingkuhan antara Jun-yong dengan istrinya. Yang diminta Dong-hun sekarang adalah Jun-yong meninggalkan secara diam-diam istrinya. Dan dengan catatan, Jun-yong tidak pernah memberitahukan kalau yang menyuruhkan ini semua adalah Dong-hun. 내가 회사에 쓸모 없어지면 잘라. 내가 일 못하면 잘라. 딴 이유로 수작불에다 걸리면 그땐 넌 죽어. 치사한 새끼. Setelah kejadian di hari itu, Jun-yong pun meminta Lee Jian untuk tidak mengganggu Dong-hun lagi untuk sementara waktu. Sepulang kerja, Dong-hun makan berdua dengan Lee Jian. Ketika itu, Dong-hun memberitahu Lee Jian agar membawa neneknya pergi ke panti jompo milik negara karena fasilitasnya gratis. Mendengar itu, Lee Jian serasa satu masalahnya selesai karena tidak ada orang yang pernah memberitahunya sebelumnya. Lee Jian pun bertanya kenapa Dong-hun terus baik kepadanya, mulai dari mentraktirnya makan, membantu neneknya, dan yang lain-lainnya. Lee Jian juga cerita kalau selama hidupnya memang banyak orang-orang baik yang berusaha membantu Lee Jian, tetapi orang baik tersebut berhenti setelah melakukan 4 kebaikan karena menurut Lee Jian memang hidupnya terlalu banyak cobaan dan dia tidak pantas untuk ditolong. Mendengar itu, Dong-hun pun hanya bisa menjawab kalau dia bukanlah orang sebaik yang dipikirkan oleh Lee Jian. Tapi padahal sebenarnya Lee Jian benar-benar tahu seberapa besar kebaikan yang dilakukan Dong-hun selama ini kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, pengorbanannya juga. Tetapi Dong-hun tidak pernah membicarakan itu semua, bahkan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan beban hidupnya sendirian saja. Ketika pulang, Dong-hun menitipkan makanan untuk diberikan kepada nenek Lee Jian. Dan ketika itu lagi-lagi Lee Jian tersentuh karena Lee Jian tahu betul-betul betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh Dong-hun sekarang. Tetapi cobaan itu tidak membuat Dong-hun berubah menjadi orang yang jahat. Dia tetap peduli pada orang-orang di sekitarnya. 괜찮아. Esok harinya Dong-hun berusaha mati-matian untuk menutupi skandal perselingkuhan istrinya dengan bilang ke direktur Park kalau Jun-yong tidak memiliki masalah apapun. Namun di tempat lain, ketika suaminya berjuang mati-matian untuk menutupi aibnya, Yun-hee justru tengah asik bermesraan selingkuh dengan Jung-yong di hotel tanpa sedikit pun peduli dan memikirkan perasaan anak dan suaminya. Di tempat lain, Lee Jian berusaha untuk membayar sisa hutangnya. Tentu saja lagi-lagi Kwang Il penasaran dari mana Lee Jian bisa mendapatkan uang sebanyak itu. 잡았어. 나보다 훨씬 돈도 많고 센 놈으로. 와, 진짜 궁금하다. 궁금해 미치겠다. Esok harinya ketika di kantor, Dong-hun yang kehabisan kesabaran, dia pun langsung menyeret Jung-yong pergi ke rooftop kantor. Ketika itu Dong-hun bilang kenapa sampai sekarang Jun-yong masih belum menghentikan perselingkuhannya dengan istrinya. Jun-yong yang juga kehabisan kesabaran, dia pun akhirnya bilang bagaimana kalau kita bongkar saja perselingkuhan ini biar keluargamu hancur juga. Mendengar itu, Dong-hun yang dari lama sudah menahan kesabarannya di situ, dia pun terpaksa untuk membiarkan semuanya. Dia bilang baik kalau gitu mari kita bongkar-bongkaran saja dan lihat siapa yang paling hancur di antara kita. Lee Jian yang mendengar percakapan Dong-hun bersama dengan Jun-yong, dia pun berniat untuk membantu Dong-hun. Dia langsung menemui istri Dong-hun di situ. Lee Jian memberikan rekaman ketika Jun-yong mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Yun-hee sebagai kesenangan sesaat saja. Setelah mendengar rekaman itu, Yun-hee langsung menangis. Dia menyesal karena percaya kepada pria brengsek seperti Jung-yong dan dia merasa berdosa karena telah menyelingkuhi orang sebaik Dong-hun. Setelah bertemu istri Dong-hun, Lee Jian bertemu dengan Dong-hun yang terlihat sedang minum-minum di bar karena sedang memikirkan semua masalah yang telah dihadapinya. Lee Jian pura-pura tidak tahu tentang apa yang dialami oleh Dong-hun. Mereka berdua tertawa lepas. Situ ketika pulang, Lee Jian mengatakan semangat kepada Dong-hun. Dong-hun tentu terkaget karena perkataan itu membuat Dong-hun kuat menghadapi masalahnya karena tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang sedang dihadapi Dong-hun sekarang. 파이팅!
Di tempat lain, Yoon Hee bertemu dengan Jun Yong. Ketika itu Jun Yong berkata kalau mereka berdua tidak bisa meneruskan hubungannya. Tentu di momen itu Yoon Hee merasa sangat hina karena dia bisa-bisanya menjalin hubungan dengan pria berdebah seperti Jun Yong. Setelah itu Yoon Hee dan Dong Hoon sama-sama sampai di rumah. Dong Hoon melihat Yoon Hee yang menangis ketika itu dan Dong Hoon pun pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya Dong Hoon tahu kalau Yoon Hee baru saja diputusin oleh selingkuhannya yaitu Jun Yong. Esok harinya Yoon Hee sudah terlihat bertobat. Dia pergi ke rumah ibu Dong Hoon untuk merayakan ulang tahun ibu Dong Hoon. Di situ pun juga ada saudara-saudara dari Dong Hoon. Saat itu suasananya pun sangat hangat. Dong Hoon menelpon anaknya, tetapi terlihat Yoon Hee yang masih galau karena kepikiran akan Jung Yong. Dong Hoon sebenarnya tahu alasan kenapa Yoon Hee terus murung di hari itu, tetapi Dong Hoon lagi-lagi berusaha membesarkan hatinya agar dia kuat. Ini semua demi kebaikan keluarganya. Thank you very much. 아이 아들 잘 지냈어? 야, 너 진짜 많이 컸다. 이제 완전 남자네, 남자. 엄마. 아들. 안녕하세요. 큰아빠. 어. 너무 외로워하지 마세요. 좋은 여자 있을 거예요. 큰엄마 여기 있다. 큰엄마 있어. 큰엄마 여기 있어. 안녕하세요, 큰엄마. 안녕 못하다. 죄송해요. Hari selanjutnya ketika di kantor, Dong Hoon tiba-tiba mendapatkan ucapan selamat karena namanya sekarang telah resmi dijadikan calon direktur baru untuk menggantikan direktur Park. Tentu saja kabar tersebut membuat Jun Yong panik karena jika Dong Hoon nantinya berhasil menjadi seorang direktur, pasti Jung Yong akan dilengsarkan dari jabatan CEO-nya. Karena hal itulah Jin Yong menemui Lee Jian. Dia meminta agar Lee Jian terus mendekati Dong Hoon dan membuat Dong Hoon terfitnah seolah-olah telah memaksakan hubungan dengan Jian. Tentu ketika itu Lee Jian dilema karena pandangan Lee Jian terhadap Dong Hoon sekarang sudah berbeda. Dong Hoon adalah orang yang selalu baik dan menolongnya. Bahkan perasaannya terhadap Dong Hoon bisa dikatakan sudah lebih sekarang. Di perjalanan pulang, Lee Jian kebetulan berpapasan dengan Dong Hoon. Ketika itu Lee Jian bilang jika Dong Hoon berhasil menjadi direktur nantinya, pastikan dia memecat Jung Yong. Nyatanya sekarang Lee Jian telah memutuskan untuk mendukung Dong Hoon. Dong Hoon pun bertanya kenapa Lee Jian sangat membenci Jung Yong. Kemudian Lee Jian membawa dia membenci semua orang yang berbuat jahat kepada Dong Hoon. Tentu perkataan itu membuat Dong Hoon tersentuh. 가라. 내일 봬요. Kemudian memperlihatkan Lee Jian yang bilang ke neneknya kalau setelah ini neneknya akan pindah ke panti jompo dan tenang saja biayanya gratis. Di situ Lee Jian juga cerita kalau yang memberitahunya semua ini dan menolongnya untuk menemukan solusi terkait ini adalah om-om yang biasa menolong neneknya juga yaitu Dong Hoon. Esok malamnya Dong Hoon bilang ke saudara-saudaranya kalau dia bisa saja naik pangkat menjadi direktur. Tentu ketika itu saudaranya sangat senang. Saking senangnya mereka menelpon ibunya dan di situ mereka pun akhirnya party merayakan hal tersebut. Padahal Dong Hoon belum naik jabatan. Ya memang keluarga dari Dong Hoon itu sangat membanggakan Dong Hoon sehingga ketika Dong Hoon bisa lebih sukses mereka juga senang. 여기 샴페인 아니 여기 이 집에서 제일 좋은 술로 한 병만 갖다 줘요. 아이 똑바로 붙여. 거기 삐뚤어져. 응. Esok harinya Dong Hoon tiba-tiba ditelepon oleh anak buah Kwang Il. Ketika itu anak buah Kwang Il menceritakan tentang Lee Jian kalau Lee Jian ini adalah orang yang sangat berbahaya karena dulu pernah ada uang sebesar 50 juta won diberikan untuk membayar hutang, tetapi uang tersebut diambil lagi oleh Lee Jian karena dia ketakutan karena akan dilaporkan polisi. Ketika mendengar itu Dong Hoon tentu kecewa karena pikirnya selama ini Lee Jian mengembalikan uang suap 50 juta won itu untuk menolong dirinya, padahal bukan, itu karena Lee Jian terpaksa. Kemudian Kwang Il menelpon Lee Jian. Dia bilang kalau dia telah menceritakan semua kebusukan Lee Jian kepada bos yang disukai yaitu Dong Hoon. Mendengar kenyataan itu Lee Jian pun terdiam karena sekarang Dong Hoon telah tahu semuanya dan Lee Jian merasa sebagai orang yang buruk. Dia tidak pantas lagi bersama dengan Dong Hoon. Karena hal itulah semenjak hari itu Lee Jian pun memutuskan untuk menghindari Dong Hoon karena dia kecewa dengan dirinya sendiri yang berbuat jahat kepada pria sebaik Dong Hoon. Esok harinya Yoon Hee yang telah tahu kalau Lee Jian mengetahui perselingkuhannya dengan Jung Yong. Ketika itu Yoon Hee bilang ke Lee Jian kalau dia meminta Lee Jian untuk
pergi jauh dari hidupnya bersama dengan suaminya dan Yoonhee akan memberikan uang sebesar 30 juta won. Tapi Lee Jian bilang kalau dia masih belum bisa pergi karena dia harus membantu Dong-hun untuk mengalahkan Jung-young. Selain itu, Lee Jian juga berkata kalau Dong-hun telah mengetahui semuanya tentang perselingkuhan, tetapi dia memendam rasa sakit itu dan berpura-pura tidak tahu agar Yoonhee bisa merasa baik-baik saja. Setelah mendengar itu, Yoonhee hanya bisa terdiam. Dia merasa lebih berdosa daripada sebelumnya karena pikirnya Dong-hun tidak mengetahui apa-apa, tetapi ternyata selama ini suaminya berusaha menahan rasa sakitnya sendiri dan menutupi rasa sedihnya agar Yoonhee tidak merasa bersalah, dan itu membuatnya semakin hina. Yoonhee pun langsung flashback ke hari-hari sebelumnya ketika dia galau sehabis diputusin Jung-young, dimana di situ selalu ada Dong-hun yang berusaha mengerti tentang perasaannya, padahal Dong-hun punya 1000 alasan untuk bisa marah ketika itu, dan Yoonhee menyadari betapa egoisnya dia. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up and steady. 박동은 다 알아. I couldn't see colors, it was all in gray till you showed me every shade. 미안해. 일어나. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in us. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world Esok harinya, Dong-hun mendatangi kakek Seo untuk menanyakan tentang masa lalu Lee Jian, dan ternyata kakek Seo sudah mengenal Lee Jian semenjak Lee Jian duduk di bangku SD. Ketika itu, kakek Seo pun menceritakan semuanya tentang alasan kenapa anak sekecil Lee Jian harus menanggung hutang sebesar itu, kemudian masa lalu buruk Lee Jian ketika menghabisi nyawa dari debt collector yang merupakan ayah dari Kwang Il. Ketika itu, kakek Seo pun juga menceritakan siapa Kwang Il itu sebenarnya. 지 엄마 죽고 지한이가 그 빚을 다 떠안았어요. 갚아도 끝이 없는 돈이었어요. 그 작은 게 뼈가 부서져라 일만. 그중에 광일의 아버지 돈이 제일 많았고 맨날 노인네 패고 그 사채업자 죽고 지금은 광일이라는 그 아들님이 지압이랑 똑같이 그래요. 그래서 부장님 그 5천만 원에 손댄 거고 그놈이 훔친 거라는 걸 알아채서 돌려놔야 했어요. 마음이 어디 논리대로 가나요? Setelah mengetahui cerita itu, malam harinya Dong-hun langsung menemui Kwang Il. Dia berniat untuk membayar semua hutang Lee Jian. Tetapi Kwang Il yang memang sudah dendam kepada Lee Jian, ketika itu dia pun langsung bertengkar dengan Dong-hun. Dong-hun pun memukuli Kwang Il dan berkata, "Kenapa kau memukuli wanita sekecil itu?" Kwang Il langsung membalas, "Karena dia telah membunuh ayahku." Tetapi Dong-hun langsung membalas lagi kalau dia akan melakukan hal yang sama jika seseorang yang dicintainya dipukuli, dia juga akan membunuh orang tersebut. Jian yang dari tadi mendengarkan pembicaraan mereka, dia pun menangis jadi-jadinya. Perasaannya begitu tersentuh mengetahui ada seseorang yang mau membela dirinya sekeras itu, karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang membela dirinya atas apa yang dilakukannya di masa lalu seperti yang dilakukan oleh Dong-hun sekarang. 그년이 죽였어 우리 아버지. 그년이 죽였다가 아버지 죽였으니까. 너한테도 죽여. 내 식구들을 죽여. Selesai perkelahian itu, Dong-hun pulang. Di perjalanan dia bertemu dengan teman kampungnya yang melihat Dong-hun babak belur. Temannya tersebut langsung menghubungi kedua saudara Dong-hun. Saudaranya yang mengetahui kalau Dong-hun telah dipukuli seseorang, dia langsung mengumpulkan teman-teman sekampungnya untuk menyerang siapa yang memukuli Dong-hun. Namun Dong-hun menutupi semuanya dengan berkata kalau itu bukanlah masalah yang besar dan mereka juga sudah berdamai. 어디갔어? 이게 왜 이래? 어떤 호로 자식이 어디 가냐고! 야, 그것도 얼굴이 이렇게 되게? 누가 그랬냐고! 아 이게 어떻게 된 거야? 누가 그랬어?
그냥 가면은 뭉쳐. 너 몸 풀어. 그냥 뭉쳐. 풀어. 공만 차요 좀. 그만들 싸우고 공차는 날만 신고 들어와. 저희 안 싸웠어요. 이제 안 싸워요. 일요일에 맨날 신고 들어와요. 누가 신고하는 줄 알아요? 되게 아줌씨들이 해요. Sesampainya di rumah, Yoonhee melihat Donghun yang babak belur. Ketika itu Yoonhee pun menangis karena dia masih merasa bersalah dan dia tidak bisa membayangkan betapa besar rasa sakit yang ditanggung oleh Donghun sendirian saja, berpura-pura biasa saja ketika dia menghadapi masalah yang sangat-sangat menyakiti hatinya. Beberapa hari kemudian, Lee Jian memberikan hadiah sandal kepada Donghun sebagai ucapan terima kasihnya karena telah memberitahunya sehingga sang nenek sekarang bisa dibawa ke panti jompo. Esok harinya pun Donghun juga ikut membantu mengantarkan nenek Lee Jian pergi ke panti jompo. Ketika di panti, nenek Lee Jian juga mengucapkan terima kasih kepada Donghun karena kebaikannya selama ini. Dia bilang Donghun adalah pria yang baik. Sang nenek juga meminta agar Donghun selalu menjaga cucunya. Sepulang dari panti, Donghun menyuruh Lee Jian untuk hidup sesuai kemauannya karena Lee Jian masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Donghun berharap ke depannya Lee Jian bisa membuka pertemanannya dan bergaul dengan orang-orang di kantor. Masa lalu bukanlah masalah, kata Donghun, karena yang terpenting adalah masa depan. Di tempat lain, Jungyong menemui detektif kepolisian karena dia sudah tidak mempercayai Lee Jian lagi. Di situ dia meminta agar detektif itu memata-matai Lee Jian dan Donghun. Akhirnya detektif itu pun cerita kalau sekarang hubungan Lee Jian dengan Donghun itu semakin dekat dan kelihatannya Lee Jian sekarang sudah memihak Donghun karena Donghun selalu membantu Lee Jian, bahkan Donghun juga membantu neneknya. Setelah itu Junyoung langsung menemui Lee Jian untuk menanyakan komitmennya dalam membuat Donghun dipecat. Tapi Lee Jian berkata kalau Donghun bukanlah pria yang mudah tergoda, dia adalah pria yang baik hati. Lee Jian telah melakukan segala cara untuk menggoda Donghun. Alih-alih Donghun tergoda, ketika itu Donghun malah bertindak seperti ayahnya Lee Jian dengan membantunya kemanapun. 사람 달고 오셨나 보네. 뒤돌아보지 마요. 뒤돌아보지 말라고요. 사진 찍히니까. Esok malamnya, Lee Jian menyadari bahwa Donghun telah diikuti oleh detektif suruhan Junyoung. Dan tiba-tiba Lee Jian menyatakan kalau dia mencintai Donghun karena Donghun adalah pria yang baik. Karena hal itulah Lee Jian meminta agar Donghun memukulnya supaya Lee Jian bisa dengan mudah melupakan Donghun. Tentu Donghun pun melakukan hal itu semua demi kebaikan Lee Jian. Yang tidak disadari Donghun adalah ternyata Lee Jian melakukan ini semua agar Donghun tidak difitnah oleh Junyoung karena berselingkuh dengan Lee Jian. Esok harinya Donghun terkejut ketika dia melihat sandal pemberian Lee Jian yang dia simpan di lemari kerjanya sudah tidak ada. Ternyata Lee Jian telah membuangnya di tong sampah. Ketika itu Donghun pun berpikir mungkin saja yang dilakukan Lee Jian karena tindakannya kemarin. Malam harinya Donghun ditraining oleh atasan-atasan lainnya untuk mempersiapkannya wawancara demi jabatannya menjadi direktur di perusahaan. Atasan-atasan yang tahu rumor mengenai kedekatan Donghun dan Lee Jian ketika itu mereka pun bertanya apakah Donghun berselingkuh dengannya, tetapi Donghun menjawab dengan tegas kalau dia tidak berselingkuh dengan Lee Jian. Sepulangnya di rumah, Donghun secara tidak sengaja melihat Yoonhee yang ketika itu sedang menelpon Junyoung. Ketika itu Yoonhee bilang kalau Donghun sudah mengetahui semuanya. Setelah istrinya tahu bahwa selama ini Donghun berpura-pura tidak tahu, ketika itu Donghun pun hatinya hancur karena dia masih kuat menahan rasa sakitnya. Seandainya perselingkuhan itu tidak ada yang tahu, tetapi sekarang karena istrinya juga sadar kalau Donghun mengetahui, di situ Donghun mulai mempertimbangkan mengenai rumah tangganya. Dia tidak yakin ke depannya keluarganya bakal utuh dan tentu di situ Donghun sangat dendam kepada Junyoung karena dia merasa Junyoung lah yang menyebar semua info ini. Esok harinya ketika kerja, Donghun merasa kalau beban hidupnya sudah terlalu berat sehingga ketika itu dia memutuskan untuk cuti terlebih dahulu dan dia pergi ke kuil di mana dia menemui sahabat terdekatnya yang ternyata sekarang menjadi seorang 빅수. 너도 머리 깎을래? 스님 나이 제한 있지 않냐? 50까지.
잘 생각해봐. Sahabat Donghun ini bernama Sangwon. Sangwon yang tahu karakter ini orangnya yang sangat kuat. Ketika itu Sangwon pun langsung peka ketika Donghun datang ke kuil. Pasti masalah yang dihadapi Donghun kali ini amatlah berat. Donghun pun mulai cerita tentang keluarganya yang diambang kehancuran. Donghun bilang dia pikir kalau dia berkorban untuk menahan rasa sakitnya sendiri, masalah itu akan selesai. Nyatanya rasa sakitnya terlalu besar sehingga Donghun juga overwhelming ketika memikirkannya. Sangwon pun membalas, sebelum kau memikirkan perasaan orang lain, kau harus memikirkan perasaanmu dulu. Dan memang beberapa orang yang terlalu sering berkorban, dia sering lupa untuk memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan pasti anak istrimu tidak ingin kau berkorban sekeras ini. Mereka juga ingin kau bahagia. Karena itulah pikirkan kebahagiaanmu terlebih dahulu. Setelah curhat dengan sahabatnya, Donghun pun lebih bisa tenang. Dan ketika itu dia memikirkan apa sebenarnya yang dia ingin lakukan. Karena hal itulah esok harinya Donghun ingin melampiaskan kemarahannya. Dia langsung pergi ke Junyong. Ketika itu Donghun langsung menghajar Junyong dengan berkata, kenapa Junyong memberitahu istrinya kalau Donghun telah mengetahui perselingkuhan itu. Tetapi di situ Junyong bilang kalau Donghun salah paham. Junyong tidak pernah memberitahukannya, orang lain yang memberitahukannya. 아니라고 했어야지! 물어본다고 슬슬 다 불어? 회장님 앞에서 내 아구창 날려버리고 밟아 죽여버리고 싶은 거 꾹꾹 참아가면서 그거 하나 말했는데 물어본다고 그냥 다 불어? 됐다. 내가 너 밟아버릴 거야. Sepulang kerja, Donghun menemui Lee Jian. Ketika itu Donghun meminta maaf karena tidak bisa membalas perasaan Lee Jian. Tapi Lee Jian malah bilang kalau sebaiknya Donghun memecat Lee Jian saja mulai besok. Yang tidak diketahui Donghun adalah Donghun salah paham alasan kenapa Lee Jian melakukan ini semua, karena Lee Jian tidak ingin Donghun difitnah berselingkuh dengannya. 학교 때 아무 사이 아니었던 애도 어쩌다 걔네 부모님 만나서 인사하고 몇 마디 나누고 나면 아무것도 아닌 사이 아니게 돼. 나는 그래. 그러니까 털어. 골 부리지 말고 털어. 직원들 너한테 따뜻하게 대하자는 거 사실이야. 앞으로 내가 그렇게 안 하게 할 테니까 너도 잘해. 너도 그렇게 해. 사람들한테 좀 친절하게 하고. 인간이 인간한테 친절한 거 기본 아니냐? 뭐 잘났다고 여러 사람 불편하게 퉁퉁거려. 부탁이다. 그렇게 하자. 슬리퍼 다시 사와. Esok malamnya mimpi buruk Donghun benar-benar terjadi. Ketika itu tiba-tiba istrinya diam dan menangis. Yunhee meminta maaf. Dia mengaku kalau selama ini dia telah berselingkuh dengan Junyong. 정말 미안해. 미안해. 여보 미안해. Awalnya Donghun hanya diam saja dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar. Tetapi perasaannya sudah terlalu sakit. Akhirnya dia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengeluarkan perasaannya semua. Ketika itu dia memukul-mukul pintu dan mengatakan semua hal yang sudah dia tahan selama ini. 너 왜 그랬니? 왜 그랬냐고? 왜? 맘 편히 그 새끼랑 살 수 있을 거라고 생각했냐고? 그럼 지석이는 너 지석이 엄마잖아. 애 엄마잖아. Donghun pun bilang Yunhee seharusnya meminta cerai saja daripada dia secara diam-diam berselingkuh bersama dengan pria itu. Selama ini Donghun juga selalu berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Namun semua usahanya itu disia-siakan. Yunhee tega-teganya menghancurkan rumah tangga mereka tanpa sedikit pun memikirkan masa depan putranya. Yunhee pun bilang alasan kenapa dia sampai selingkuh karena selama ini Donghun selalu hanya mengutamakan ibu dan saudara-saudaranya saja. Karena hal itulah Yunhee merasa kesepian. Tapi pada akhirnya Yunhee mengaku kalau dia salah dan menyesali perbuatannya karena telah berselingkuh. Dan dia menyerahkan segala keputusannya kepada Donghun. Donghun ingin tetap bersama atau berpisah saja. Di tempat lain, Lee Jian yang mendengarkan percakapan itu, dia pun juga ikut menangis karena merasa kasihan kepada Donghun, seorang pria yang baik dan sabar. Tapi dia harus menerima rasa sakit hati yang begitu dalam. 왜 그러냐고? 왜 그랬어? 하고 말은 움직여요! 왜 그랬냐고? 왜? 너 지성이 엄마잖아. 이 그 새끼랑 살 수 있을 거라고 생각했냐고? 아빠는 그렇게 맘 같은 생각 못했다고.
Hari esoknya Lee Jian pergi untuk menjenguk neneknya. Neneknya pun bertanya tentang kabar Dong-hun, pria yang baik hati itu. Tentu ketika itu Lee Jian tak kuat menahan rasa sedihnya melihat Dong-hun sekarang yang sedang di masa terpuruk. Tapi Lee Jian berpura-pura mengatakan kalau Dong-hun baik-baik saja. Siang harinya Lee Jian bertemu Jun-young dan juga Yun-hee. Ketika itu Lee Jian bilang agar menghentikan rencana busuknya untuk menjatuhkan Dong-hun. Jika tidak, dia akan membongkar semua kasus perselingkuhan itu sehingga nama Jun-young tentunya akan buruk. Karena hal itulah Jun-young pun terpaksa untuk menghentikan rencananya. Tapi sebelum pergi, Jun-young bilang kepada Yun-hee kalau sebenarnya orang yang benar-benar buruk itu adalah Lee Jian. Karena selama ini Lee Jian menyukai Dong-hun. Tapi tentu Yun-hee tidak percaya karena dia memang sudah menganggap kalau yang bajingan adalah si Jun-young. 박동훈 주변 여자들은 왜 다 이 모양 이 꼴이냐? 제가 작전으로 박동훈한테 접근한 것 같아? 나도 쟤한테 속았어. Karena penasaran, Yun-hee pun akhirnya menelpon Lee Jian dan bertanya apakah Lee Jian benar-benar menyukai Dong-hun. Ketika itu Lee Jian menjawab kalau dia memang benar menyukai Dong-hun. Tentu hal itu membuat Yun-hee menangis. Tapi Yun-hee sadar bahwa dia telah salah kepada pria baik ini dan seharusnya dia berterima kasih kepada Lee Jian karena Lee Jian lah yang membantu Dong-hun selama ini. Karena hal itulah Yun-hee pun akhirnya mengikhlaskan semuanya. Sesampainya di rumah, Lee Jian lagi-lagi ditunggu Kwang Il. Namun di sini kita diceritakan tentang masa lalu mereka berdua. Ketika kecil, Kwang Il sebenarnya sangat baik kepada Lee Jian. Dia bahkan yang menolong Lee Jian ketika dia disiksa oleh ayah Kwang Il. Dan ternyata dulu Kwang Il menyukai Lee Jian. Tetapi itu semua berubah ketika Lee Jian menghabisi nyawa ayahnya. Dan dia pun tidak percaya kalau dia bisa membenci wanita yang pernah dia sukai dulu. 여기 올라오는 길 옛날 그 언덕길 닮았다. 울 아버지한테 맞고 정신 잃은 널 업고 올라오던 그 길 마음이 왔다 갔다 한다. 확 죽여버릴까 그냥 내가 죽어버릴까. Esok harinya perusahaan mengadakan fit and proper untuk mengangkat Dong-hun sebagai direktur. Ketika itu beberapa pihak yang merupakan bawahan Dong-hun diwawancarai untuk mengetahui sifat dari Dong-hun. Sang Tae yang memimpin proses tersebut sengaja memanggil Lee Jian untuk diwawancarai karena pikir Sang Tae Lee Jian sekarang berada di pihak Jun-young sehingga pasti dia akan menjelek-jelekkan Dong-hun. 박동훈 부장님한테 처음 들었습니다. 박동훈 부장님은 파견직이라고 부하 직원이라고 저한테 함부로 하지 않았습니다. 제가 누군가를 좋아하는 게 어쩌면 지탄의 대상이 될 수 있는지는 모르겠지만 저는 오늘 잘린다고 해도 처음으로 사람 대접 받아봤고 어쩌면 내가 괜찮은 사람일 수도 있겠다는 생각이 들게 해준 이 회사에 박동훈 부장님께 감사할 겁니다. Di luar prediksi ketika itu Lee Jian malah memuji-muji Dong-hun yang tentunya membuat Sang Tae semakin panik. Sang Tae pun langsung menegur Lee Jian karena Lee Jian terlalu berlebihan dalam memuji-muji Dong-hun. Dan bahkan wawancara itu juga dihadiri oleh pemilik perusahaan Pak Jang yang membuat Pak Jang semakin yakin bahwa memang Dong-hun ini adalah seseorang pria yang baik hati. 이지안 말도 잘하고 똑똑하던데 스캔들로 몰아가려고 발악했던 인간들 제대로 한 방 먹은 거지. 잘했어. 됐어. Malam harinya karena saking jengkelnya, Jun-young pun langsung menemui Lee Jian dan menggamparnya di sana. Jun-young bilang kalau mulai hari ini Lee Jian pergi dari perusahaan dan tidak usah kembali. Tapi Lee Jian bilang kalau dia tidak bisa pergi sebelum dia berhasil untuk menjadikan Dong-hun direktur di sana dan menjatuhkan Jun-young. Dan Jun-young pun tidak bisa apa-apa karena ternyata Lee Jian mempunyai rekaman yang membuktikan bahwa selama ini Jun-young memang mempunyai niatan jahat untuk memecat Dong-hun dan juga direktur Park. Karena itulah Jun-young pun hanya bisa diam saja. Esok paginya adik Dong-hun pergi ke rumah Dong-hun untuk mengantarkan makanan. Namun dia hanya bertemu dengan Yun-hee di sana. Ki-hun ketika akan pulang tiba-tiba dia melihat pintu yang rusak karena dipukul oleh Dong-hun ketika dia bertengkar dengan Yun-hee. Yun-hee yang sudah terlalu lama berbohong kepada semua orang dan dia merasa dirinya sangat munafik. Ketika itu Yun-hee pun terpaksa untuk menceritakan semuanya. 형수가 뭘 잘못해? 뭐 형수 바람 폈어요? 이거 참 아무 말 안 하면 진짜인 줄 알잖아요. 아니라고 해야죠.
빨리 아니라고 해요. 아니에요. 아씨. 형수 진짜 바람 폈어요? Dan setelah mengetahui fakta kalau kakaknya habis diselingkuhi, tentu Ki-hun kehabisan kesabaran dan dia juga sangat sedih. Dia tidak menyangka Dong-hun selama ini menahan rasa sakit yang begitu besar. Pantas saja beberapa hari kemarin Dong-hun selalu melamun. 야, 기훈아, 그만, 괜찮아. 기훈아, 괜찮아. 새끼 잡혀 죽여버려, 새끼. Di tempat lain, teman Lee Jian, Ki-bum, mengajak Lee Jian untuk segera kabur saja dari urusan perusahaan ini karena mereka dalam bahaya. Tetapi ketika itu Lee Jian bilang kalau dia masih belum bisa kabur. Dia masih harus untuk memastikan agar Dong-hun tidak dijatuhkan. Sepulang kerja, Dong-hun seperti biasanya nongkrong bersama saudaranya. Tapi di hari itu ada yang aneh. Kedua saudaranya tiba-tiba menangis. 이 짬뽕이 맵다. 응? Ki-bum pun akhirnya cerita kalau dia telah mengetahui semuanya. Dia telah tahu kalau Dong-hun telah diselingkuhi. Ki-bum yang orangnya temperamen, dia pun marah ketika itu. Dia langsung bilang, siapa pria itu? Biar aku bunuh saja dia. Mereka pun akhirnya minum-minum untuk meredakan emosinya. Ki-bum pun bilang kalau dia kasihan melihat kakaknya karena kakaknya selalu berpura-pura tidak ada masalah yang terjadi. Padahal dia berhak untuk menangis dan marah. Di momen itu Dong-hun pun mulai untuk mengungkapkan perasaannya. Memang permasalahan yang dihadapinya sekarang sangatlah berat, tapi dia selalu ingat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Jika ada masalah dan kita menganggap itu bukanlah hal yang penting, maka itu bukanlah masalah. Tapi karena ayahnya sekarang telah tiada, dia selalu berusaha untuk mengatakan pada dirinya sendiri ketika dia ada masalah, itu bukanlah masalah. Setelah itu kakak Dong-hun pun menelpon Yun-hee. Dia meminta maaf karena selama ini telah menyusahkan Dong-hun dan juga Yun-hee. Kakak Dong-hun juga bilang kalau Dong-hun masih mencintai Yun-hee dan sebaiknya mereka tidak berpisah. Mendengar itu Yun-hee pun akhirnya tersadar kalau kemarin ketika dia berselingkuh dan menyalahkan Dong-hun yang terlalu peduli kepada keluarganya, itu jugalah tidak bisa dibenarkan. 재수씨, 죄송합니다. 진짜 죄송합니다. 전요, 제 동생이 동훈이가 이 얘기를 아무한테도 안 했다는 게, 지 혼자만 마음 아파했다는 게, 그게 너무 슬픕니다. 진짜 죄송합니다. 우리 동훈이가 그런 놈입니다. 근데 그건 동훈이가 재수 씨를 그만큼 사랑한다는 거죠. Kemudian menceritakan Direktur Park yang telah menyuruh detektif dari kepolisian untuk menyelidiki siapa yang membiusnya dulu. Dan sekarang detektif tersebut sudah menemukan petunjuk siapa yang membius Direktur Park dulu, yaitu Lee Jian bersama dengan temannya. Tentu karena hal itulah Lee Jian bersama dengan Ki-bum memutuskan untuk lari. Tetapi sebelum lari ternyata Kwang Il telah mengetahui itu karena detektif sempat bertanya kepada Kwang Il. Memanfaatkan itu Kwang Il pun pergi ke rumahnya Ki-bum dan mengambil file-file yang ada di sana. 좀 벌어보자. 좋았어. Keesokan harinya Dong-hun melakukan wawancara untuk kenaikan jabatan dirinya menjadi direktur. Tentu saja Dong-hun mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan mudah. Karena terkait kinerja Dong-hun sangat baik, untuk mencari celah Sang Tae pun bertanya mengenai hal personal. Dia menanyakan jika Dong-hun benar-benar profesional, kenapa Dong-hun dulu memutuskan untuk menerima pegawai kontrak yaitu Lee Jian. Padahal Dong-hun telah mengetahui fakta bahwa Lee Jian ternyata di masa lalunya pernah membunuh seseorang. Mendengar itu Dong-hun pun terpancing emosinya karena telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kasus ini tidak usah diungkit-ungkit lagi demi masa depan dari Lee Jian yang ketika itu memang dia membunuh ketika dia masih kecil dan dalam keadaan terpaksa. Ketika itu dia pun bilang ke Sang Tae bahwa perihal seperti ini seharusnya tidak dibuka-buka di perusahaan. 놀라지 마세요들. 예, 살인 전과 있는 애입니다. 사람을 죽였다고요? 사람을 뭐야? 이게 무슨 말이야? 이건 몰랐지? 살인 아닙니다. 정당방위로 무자판결 났습니다. 알고 있었다는 말이네. 알면서
계속 이런 애 회사에 다니게 둔 거야? 사람 죽인 애를? 누구라도 죽일 법한 상황이었습니다. 상무님이라도 죽였고 저라도 죽였습니다. 그래서 법이 그 아이한텐 죄가 없다고 판결을 내렸는데 왜 이 자리에서 이지한 씨가 또 판결을 받아야 되는지 모르겠습니다. 이런 일 당하지 말라고 전과 조회도 잡히지 않게 어떻게든 법이 그 아이를 보호해 주려고 하고 있는데 왜 그 보호망까지 뚫어가면서 한 인간의 과거를 그렇게 붙들고 늘어지십니까? 내가 내 과거를 잊고 싶어하는 만큼 다른 사람의 과거도 잊어주려고 하는 게 인간 아닙니까? 여기 회사야! 회사는 기계가 다니는 데입니까? 인간이 다니는 데입니다. Di tempat lain, Lee Jian yang sekarang telah memutuskan untuk pergi dari perusahaan mendengar Dong Hun yang telah membela dirinya. Dia pun terhenti ketika itu sambil menangis karena lagi-lagi dia tidak menyangka kalau Dong Hun benar-benar terus membela dirinya. Seusai wawancara, Dong Hun diberitahu oleh para bawahannya kalau hari ini Lee Jian tidak masuk kerja dan tanpa alasan. Mendengar itu, Dong Hun pun panik dan menyuruh semua pegawai untuk menghubungi Lee Jian kemana dia pergi. 이지한 씨는 계속 안 받아요. 신호는 가는데. 별일 없을 거예요. 걱정하지 마세요. 인터뷰 잘하셨어요. Di waktu yang lain, detektif kepolisian yang disuruh oleh Junyoung juga mengatakan kalau Lee Jian telah kabur bersama temannya karena Direktur Park telah menyuruh kepolisian untuk mencarinya. Mendengar itu, Junyoung pun menjadi panik dan menyuruh detektif kepolisian itu agar segera menemukan Lee Jian sebelum Direktur Park yang menemukannya. 경찰에 잡히기 전에 무조건 먼저 잡아야 돼요. Seharian itu Dong Hun terus berusaha untuk mencari Lee Jian. Dia menghubungi nomornya tetapi nomor Lee Jian sudah tidak aktif. Sampai di malam hari tiba-tiba Lee Jian menghubungi Dong Hun dengan menggunakan telepon umum. Ketika itu Lee Jian sambil menangis meminta maaf sekaligus berterima kasih karena selama ini Dong Hun selalu baik kepada dirinya. Tentu ketika itu Dong Hun bilang agar Lee Jian tidak kabur, tetapi tetap saja Dong Hun tidak bisa menghentikan kepergian dari Lee Jian. 한두 번 있는 일도 아니고 오래 못 다닐 거 알았으니까 사람 죽인 애 성별이라도 해줄 건가. 미안하다. 그런 거에 끄떡 없을 줄 알았는데. 지겨워서요. 나 보면서 신나할 인간들 처음이었는데 4번 이상 잘해준 사람 또 태어날 수 있어. 괜찮아요. 끊을게요. Beberapa hari kemudian, akhirnya Dong Hun berhasil secara resmi diangkat sebagai seorang direktur. Tentu kabar itu membuat semua para bawahannya senang karena mereka menganggap Dong Hun sudah layak mendapatkannya. 축하드립니다. Sepulang kerja, Dong Hun juga merayakan keberhasilan itu dengan pesta bersama dengan teman-teman kampungnya, saudara, istri, dan juga ibunya. Tapi ketika itu Dong Hun merasa masih ada satu orang yang kurang, yaitu tidak ada Lee Jian di sana. 동훈이 상무 됐어. 야 동네 자체 얼른 와 얼른. 다 오라 그래. 야 어머니 다 오래 다. 야 우리 엄마가 술 먹을 때 다 오라가는 거 처음이야 처음 진짜. 저 위에 사는 그 여직원도 오라 그래. 걔 회사 그만뒀어. 이사 갔어. 동훈아. 나 갑자기 감독님이랑 결혼하고 싶어졌어요. 재밌을 것 같아. 이 집구석. 큰형수도 그래서 결혼했어. 지금 별거 중이야. Hari selanjutnya nasib buruk menimpa teman Lee Jian Ki-bum. Dia tertangkap oleh pihak kepolisian. Karena hal itulah pihak kepolisian pun langsung mewawancarainya. Dan di situ juga ada Direktur Park. Awalnya Direktur Park bingung karena dia tidak mengenal siapa Ki-bum ini sampai dia menemukan ada nomor di dalam handphone Ki-bum di mana tersebut adalah nomor Lee Jian. Hal itu membuat Direktur Park sadar kalau selama ini Lee Jian lah yang membuatnya terbius dan mungkin saja selama ini Lee Jian telah menyadap HP dari Dong Hun. Direktur Park pun langsung memberitahu Dong Hun kalau selama ini ternyata HP-nya telah disadap. Mendengar itu, awalnya Dong Hun tidak percaya, tetapi setelah melihat kejadiannya selama beberapa waktu ini, dia tersadar kenapa Lee Jian selalu bisa memahaminya karena setiap harinya Lee Jian selalu tahu apa masalah yang dihadapi oleh Dong Hun. Direktur Park pun bilang kepada Dong Hun agar Dong Hun pura-pura tidak mengetahuinya supaya mereka berdua bisa segera menangkap Lee Jian. Dong Hun pun mulai berpikir beberapa
beberapa waktu. Dia sebenarnya sangat ingin untuk menghubungi Lee Jian lagi, tetapi Lee Jian sekarang tidak bisa dihubungi, nomornya tidak ada dan Dong-hun tidak tahu di mana Lee Jian berada. Dong-hun ingin mengatakan sesuatu hal. Ketika itu, setelah berpikir cukup panjang, Dong-hun pun akhirnya bilang di telepon yang telah disadap oleh Lee Jian. Dia bilang kalau dia sudah tahu selama ini Lee Jian mendengar suaranya karena handphonenya telah Lee Jian sadap. Karena hal itulah Dong-hun meminta agar Lee Jian segera menemuinya. Dong-hun bilang tenang saja, tidak usah memikirkan tentang apa yang akan terjadi kepadaku. Yang penting kamu tetap aman. Mendengar perkataan itu, Lee Jian tentu terkejut dan ketakutan karena sekarang dia telah ketahuan. Lee Jian pun langsung segera pergi ke telepon umum untuk menelpon temannya Ki-bum, dan ternyata yang mengangkat adalah teman Ki-bum yang mengatakan kalau Ki-bum sekarang telah ditangkap oleh polisi. Waktu yang sama Dong-hun tersadar kalau sebelumnya Lee Jian pernah menelponnya menggunakan telepon umum. Karena hal itulah Dong-hun pun langsung pergi mencari lokasi telepon umum itu, tapi tetap saja di situ dia tidak bisa menemukan Lee Jian. Dong-hun pun pulang ke rumahnya. Ketika itu dia curhat ke istrinya. Dong-hun bilang kalau Lee Jian telah berhenti dari perusahaan dan kabur karena diburu oleh polisi. Tapi ketika itu Yuni pun langsung bilang kalau dia sebenarnya mengenal siapa Lee Jian ini, karena ternyata selama ini yang membuat Yun-hee tahu tentang kebusukan dari Jun-yong dan memutuskan untuk meninggalkan Jun-yong adalah Lee Jian. Mendengar itu Dong-hun pun tersadar kalau selama ini yang dilakukan Lee Jian itu adalah untuk membantunya. Bahkan ketika dia sekarang kabur itu semata-mata Lee Jian lakukan agar Lee Jian tidak membongkar perselingkuhan istri Dong-hun bersama dengan Jung-yong sehingga keluarga Dong-hun tidak hancur berantakan. 도망다니고 있어. 박상무 일 때문에 경찰에 쫓기고 있어. 준영이 찾아갔었대. 죽어도 안 잡히겠다고. 끝까지 도망다닐 거라고. 잡히면 이 일이 왜 시작됐는지 당신하고 준영이 일 다 말해야 되니까. Yuni yang kasihan kepada Lee Jian, dia pun meminta agar Dong-hun bisa menemukan Lee Jian meskipun konsekuensinya perselingkuhannya terbongkar itu tidak masalah karena menurutnya dia memang layak untuk mendapatkan itu semua. 이지한 씨, 얘기 다 들었어요. 강윤이에요. 괜찮아요. 내가 도와줄게요. 도망 다니지 마요. 같이 경찰서 가요. 나랑 동훈 씨랑 지아 씨 어떻게든 빼낼 거예요. Beberapa waktu kemudian Ki-bum dibebaskan karena kurangnya bukti. Ki-bum langsung menghubungi Lee Jian karena bertanya apakah Lee Jian masih menyimpan rekaman Jun-yong tentang kalau semua yang dilakukan Lee Jian selama ini itu atas perintah Jung-yong. Tetapi Lee Jian bilang kalau dia telah menghapusnya. Di situ Ki-bum pun panik karena rekaman itu disimpan di komputernya dan ternyata sekarang komputernya hilang. Yang tidak disadari oleh mereka berdua, komputer itu diambil oleh Kwang Il. 너 휴대폰에 도준형 녹음한 건 있지? 없어. 다 지웠어. 아니 그걸 다 지우면 어떡해? 일단 있어봐. 그거 없으면 우리 완전 독박이야. Besok malamnya Dong-hun berusaha untuk mencari Lee Jian lagi. Dia pergi ke rumah Lee Jian yang dulu tetapi rumahnya kosong. Dan tiba-tiba ketika itu Dong-hun ditelepon oleh kakek Seo. Kakek Seo bilang kalau sekarang Lee Jian ada di rumahnya. Dia sakit karena selama berhari-hari ini lontang-lantung tidak jelas di jalanan. Mendengar itu Dong-hun pun langsung segera berlari pergi ke rumah kakek Seo. Setibanya di rumah kakek Seo, Lee Jian terkaget karena harus bertemu dengan Dong-hun. Dia merasa bersalah selama ini. Dia telah menyadap dan melakukan hal-hal buruk kepada Dong-hun, tetapi alih-alih marah ketika itu Dong-hun malah berterima kasih karena Dong-hun sudah tahu selama ini Lee Jian membantunya begitu banyak. Dong-hun pun meminta agar Lee Jian tidak pergi-pergi lagi, tapi Lee Jian langsung menangis karena kalau dia tidak melarikan diri dia pasti ditangkap polisi atas kelakuannya selama ini, dan yang mana itu akan membuat semua skandal yang dilakukan oleh istri Dong-hun itu terbuka dan bisa saja Dong-hun keluarganya hancur. Dan itulah yang tidak diinginkan Lee Jian karena Lee Jian menginginkan agar Dong-hun bahagia. Dong-hun pun membalas dengan perkataan yang selalu dia katakan kepada dirinya sendiri. Jika ada masalah dan kita menganggap itu bukanlah apa-apa, maka itu bukanlah apa-apa. Dan masalah bisa datang dan pergi, tapi menjadi menderita atau bahagia itu adalah pilihan. Karena itulah mari kita tetap memilih untuk menjadi bahagia. 아저씨가 정말로 행복했으면 했어요. 행복하게.
Setelah itu Dong-hun pun membawa Lee Jian untuk dirawat di rumah sakit. Di tempat lain, Kwang Il yang telah mencuri komputer dari teman Lee Jian yang di dalamnya ada rekaman-rekaman penting. Ketika itu Kwang Il menemukan rekaman Jung Yong tentang perintahnya untuk melaksanakan itu semua. Mendengar itu Kwang Il yang tahu kalau Jung Yong ini adalah orang yang kaya. Kwang Il pun memeras Jung Yong dengan berkata kalau Jung Yong tidak memberikan uang, dia akan menyebar rekaman itu sehingga Jung Yong akan dipenjara nantinya. Tentu seketika itu juga Jung Yong panas dingin karena dia sangat ketakutan kalau rekaman itu sampai ada di tangan polisi. 1억 준비해놔요. 다시 전화할게요. 싸잖아 1억. 경찰이든 홍재만이든 누구든 연락하는 순간 이 파일 바로 경찰서로 갑니다. 돈 준비해놔요. 여보세요. Esok harinya Dong-hun mengajak Lee Jian untuk menjenguk sang nenek. Setelah itu Dong-hun pun juga bilang agar setelah ini Lee Jian tidak perlu khawatir. Pasti dia akan diwawancarai oleh polisi terkait apa yang dilakukannya. Tetapi tenang saja, istri Dong-hun yang merupakan pengacara akan membantu semuanya untuk memastikan kalau memang yang menyuruh semuanya dari awal adalah Jung Yong. Dan Lee Jian juga tidak perlu khawatir jika skandal perselingkuhan istri Dong-hun itu terbuka, karena Dong-hun dan juga istrinya sudah sama-sama sepakat mereka rela semuanya dibuka. Setelah mengunjungi neneknya, Lee Jian pun langsung dibawa Dong-hun pergi ke kantor polisi. Di sana juga istri Dong-hun telah menunggu dan Lee Jian melakukan wawancara untuk menjelaskan semua yang telah dia lakukan. 자수한 거고 수사에 적극 협조한다고 했으니까 걱정 안 해도 돼. Lee Jian pun menjelaskan tindakan untuk membius direktur Park dan juga menyadap Park Dong-hun semata-mata dia lakukan karena perintah Jun Yong agar kedua orang itu bisa dipecat. Tapi di hari itu Jun Yong juga diwawancarai oleh polisi. Tentu Jun Yong mengatakan sebaliknya, dia merasa tidak sama sekali menyuruh Lee Jian. Lee Jian bertindak atas inisiatifnya sendiri. Tentu di hari itu tidak ditemui win-win solution karena polisi juga tidak bisa menentukan siapa yang benar karena belum ada bukti. Lee Jian juga tidak bisa membuktikan kalau yang memerintah adalah Jung Yong. Satu-satunya bukti yang ada sebenarnya dipegang oleh Kwang Il, tetapi Lee Jian tidak bisa menemukan rekaman itu. Di tempat lain, detektif kepolisian suruhan Jun Yong telah menemukan lokasi keberadaan Kwang Il. Ketika itu detektifnya pun berniat untuk menghilangkan rekaman bukti yang membuktikan kalau Jung Yong bersalah. Tentu Kwang Il pun langsung berusaha kabur dan mengamankan rekamannya. 너한테 안 뺏겨 이 새끼야. Di tengah-tengah pelariannya, Kwang Il tersadar kalau dia terlalu jahat kepada Lee Jian dan dia tidak bisa melupakan fakta kalau dulu dia juga menyukai Lee Jian. Karena hal itulah dia pun memberikan rekamannya kepada pihak kepolisian untuk menolong Lee Jian. Karena pihak kepolisian telah mendapatkan bukti itu, maka sudah jelas pihak kepolisian bisa menyatakan kalau yang bersalah atas tindakan ini semua bukanlah Lee Jian melainkan Jun Yong. Jun Yong pun tidak bisa mengelak dan pada akhirnya dia harus diproses secara hukum. Lee Jian pun akhirnya bisa tenang karena dia terbebas dari beberapa masalahnya. Tapi menyedihkannya, nasib buruk kembali menimpa Lee Jian karena sang nenek di hari itu meninggal dunia. Tentu perasaan Lee Jian begitu hancur karena sang nenek adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. 여보세요? 할머니 돌아가셨대요. Di situ Dong-hun pun mencoba untuk menguatkan Lee Jian dan menghadapi semua kenyataan pahit yang dia alami di hari itu. Esok harinya nenek Lee Jian pun dimakamkan. Yang tidak terduga di rumah duka ternyata kakak Dong-hun menelpon semua orang dan teman-temannya untuk menghadiri acara tersebut dan sangat banyak orang di sana, teman-teman kampung Dong-hun dan yang lain-lainnya. Tentu hal itu membuat Lee Jian senang karena dia merasa banyak orang yang memedulikannya. Terlebih lagi dia lagi-lagi kagum dan terharu pada apa yang dilakukan oleh Dong-hun dan juga saudara-saudaranya. Dia tidak menyangka kalau banyak orang yang bisa peduli kepada dirinya. 설에는 어디 가? 우리 1년에 2번만 만날래? 설하고 추석에.
좋아요. 신난다. 인생 숙제 끝. 설하고 추석에 만날 사람만 있으면 인생 숙제 끝난 거야. 할머니 돌아가시면 연락하라고 했던 말 진짜 든든했었어요. 형! 여기 한 명 비어 들어와! 들어가. 빨리 들어와! Beberapa hari kemudian, Dong-hun makan berdua saja dengan Lee Jian. Ketika itu, Lee Jian pun pamit ke Dong-hun. Dia bilang kalau Pak Jang, pemilik perusahaan, punya lowongan pekerjaan untuk Lee Jian yang berada di luar kota, yaitu kota Busan. Tentu Dong-hun berkata, kenapa Lee Jian sampai harus jauh-jauh pindah kota. Lee Jian pun bilang kalau dia ingin memulai hidup baru. Selain itu, dia juga bilang kalau dia terus-terusan di kota itu dan melihat Dong-hun. Lee Jian takut tidak bisa move on dari Dong-hun. Karena hal itulah Lee Jian memutuskan untuk pergi. Setidaknya dia bisa melupakan Dong-hun. Lee Jian pun juga bilang kalau Dong-hun adalah satu-satunya orang yang terus baik kepadanya dan menolongnya lebih dari 4 kali. Di situ mereka berdua pun berjanji seberapa berat kehidupan yang dihadapinya ke depannya, mereka berdua berjanji akan terus memilih untuk tetap bahagia. Malam harinya ketika akan pulang, Lee Jian bertanya apakah dia boleh memeluk Dong-hun sekali saja. Dong-hun pun langsung memeluk Lee Jian dan pelukan itu menjadi pelukan perpisahan mereka berdua. 가. 파이팅! 파이팅. Beberapa tahun berlalu, suatu hari Lee Jian tiba-tiba bertemu dengan Dong-hun. Dong-hun awalnya pangling ketika melihat Lee Jian karena sekarang Lee Jian jauh berbeda. Dia terlihat bahagia dan ceria. Selain itu, Lee Jian juga mempunyai banyak teman sekarang. Lee Jian pun bilang kalau mulai sekarang dia telah dipindah tugaskan di perusahaan pusat yang ada di Seoul. Dong-hun juga cerita kalau sekarang dia telah keluar dari perusahaan dan mendirikan perusahaannya sendiri. Dan ya, itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.